Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok ketiga yang oleh Arifan. Silakan untuk Mas Arifan langsung saja untuk presi biar gak lama-lama. Langsung di share screen. Nanti setelah presentasi kita jawab untuk 3 pertanyaan. Silakan Mas Arifan untuk langsung dimulai. Sebentar Mas. Mas, dimulai Mas. Sebentar Mas, masih ada masalah. Silakan untuk Mas Fatin karena ada masalah nyanyi untuk mengisi kekosongan waktu. Baik, sudah bisa Mas Akrim. Dimulai. Siap, langsung dimulai saja Mas. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk saya memulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep iman Islam dan Islam dalam perspektif Bin Ahmad. Pendahuluan pada dunia pendidikan Islam, materi dalam pembelajaran menjadi satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Materi ilmu agama dimasukkan di ajaran dan bahasa. Namun tetap jadi fondasi ilmu agama Islam adalah pendidikan agama. Secara umum, ruang lingkup pengajaran agama Islam itu meliputi rukun yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Rasul Allah, dan iman kepada qadar dan qadar. Tentu saja termasuk segala sesuatu yang berkaitan jin, dan pelajaran itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pendidikan akidah menuntut setiap muslim agar dapat mempertahankan iman dan agama Islam serta keistiqomahannya dalam beribadah. Konsep Islam, iman, dan ihsan menurut perspektif hadis-hadis Nabi SAW di dalam kitab Matan Arba'in Nawawi, yang mana kitab ini merupakan karyah Imam An-Nawawi yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam yang patut diajarkan kepada anak didik sebagai materi pembelajaran pendidikan Islam. Berdasarkan hadis ke-19 dalam kitab Matan Arba'in Nawawi bahwa Abdul bin Abbas radhiyallahu an menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku ajarkan kepadamu Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika hendak minta kepada Allah, dan jika engkau hendak mohon pertolongan Allah, ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu keuntungan, maka hal itu perlu selain Allah tetapkan untukmu. Andai pun melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu dari apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan telah kering. At-Tirmizi hadis dia menjelaskan yang perlu disampaikan kepada anak didik sejak awal, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pelindung, Maha Pengaman, dan Maha segalanya terhadap tiap hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadis ini juga menganjurkan untuk percaya akan takdir yang telah Allah tetapkan, sehingga sebagai hambanya dapat bersabar, tidak mudah berkeluh kesah, serta senantiasa ikhlas. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin jikalau ia tidak percaya dengan tidaklah ia sampai ke tahap muhsin jikalau tidak memberikan Allah dimanapun ia yang agama Islam memiliki 3 tingkat. Tiap-tiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangunnya. Jika Islam tersebut secara bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah amalan dan mempunyai 5 rukun. Sedangkan yang dimaksud adalah amal-amal batin yang memiliki 6 rukun, dan jika keduanya berdiri sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan rukun. Ketiga konsep di atas yaitu Islam, iman, dan ihsan telah menjadi pokok ajaran agama